setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berserah padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Shalom saudara, renungan pada hari ini terambil dari Yosua pasal 19. Kalau saudara baca dari awal Yosua 19 ini, saudara, menarik sekali ceritanya. Mereka sedang bagi-bagi undian untuk mendapatkan tanah. Saudara, ya, dari Juda, Zebulun, Isakar, Asher, Naftali, Dan. Lalu terakhir sekali di ayat 49-50 itu baru bagiannya Yosua. Saya bacakan buat saudara bahasa Indonesianya, ya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Saudara, ada beberapa poin dari 4 poin dari renungan hari ini yang saya mau sharing buat saudara. Yang pertama adalah saudara, Yosua ini seorang pemimpin yang luar biasa. Sebagai pemimpin tentunya dia punya preference, dia punya privilege, di mana harusnya dia bisa mengambil bagian tanah terlebih dahulu. Tapi yang saudara lihat di sini, saudara, tanah-tanah dibagi-bagikan dulu, dia belakangan. Ya, ayat yang kita tunjukkan tadi, bahwa setelah selesai semuanya dibagikan, baru pada Yosua diberikan. Ini menunjukkan pemimpin yang melayani dan bukan yang mencari keuntungan. Yosua menunjukkan teladan kepemimpinan yang sejati, tidak menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, bahkan dia nunggu dengan sabar. Ya saudara, tapi justru waktu dia menunggu dengan sabar itu, saudara, dia menjadi seorang yang berserah kepada Tuhan. Dia tahu walaupun undian sudah jalan, tanah-tanah sudah diambil, tapi dia tahu bagian Tuhan buat dia tidak akan pernah diambil dari dia. Saudara percaya bahwa kalau kita punya hati yang melayani, hati yang taat pada Tuhan, bahkan hati yang ngalah, ya saudara, ya, memberikan kesempatan pada yang lain dulu, dan gak harus selalu menjadi yang pertama atau yang paling nomor satu. Kita tahu bahwa bagian Tuhan, berkat kita dari Tuhan itu tidak akan pernah diambil dari kita. Yang kedua saudara, kerendahan hati seorang hamba Tuhan. Dia bisa pilih bagian manapun, tapi dia pilih namanya Timnat Serah. Nah, saya riset sedikit Timnat Serah ini. Ternyata Timnat Serah ini bukan wilayah subur atau terkenal. Sebelumnya bahkan saya lupa, saya pernah dengar ayat ini, kota ini nggak terkenal, saudara. Ini bukan Bethlehem, bukan Yerusalem. Tapi letaknya daerah perbukitan Efraim, keras dan tidak mudah dikelola. Aneh sekali. Tapi kenapa dia pilih tempat itu? Dia percaya bahwa walaupun dia di tempat yang tidak mudah dikelola, kalau Tuhan bersama dengan dia, pasti Tuhan akan memberkati dia. Pasti Tuhan akan berikan dia kemampuan untuk mengolah kota itu. Adakah saudara hari ini mungkin saudara merasa pekerjaan saudara tidak lebih bagus daripada orang lain? Mungkin saudara berada di daerah perumahan atau lokasi atau bisnis yang mungkin belum menguntungkan. Percayalah saudara punya kerendahan hati sebagai seorang hamba Tuhan. Walaupun saudara merasa tanah saudara tidak sesubur tanah lain, yang percaya bahwa Tuhan masih bisa memberkati saudara di tanah ini. Dan yang ketiga saudara, mungkin ini yang terakhir, bahwa walaupun ini adalah janji Tuhan, tetap Yosua harus membangunnya. Dikatakan Yosua membangun kota itu dan diam di sana. Bahasa Inggris New International Version, saudara, dikatakan di situ bahwa he built the city and dwelt in it. The fact that Jesus give us something bukan berarti kita santai-santai aja. Kita tetap harus membangun. Banyak sekali keluarga berantakan karena mereka pikir kalau Tuhan sudah kasih keluarga, kasih anak, kasih istri, ya sudah nikmati saja. No. Kita harus bangun keluarga kita. Kita harus bangun hubungan kita. Kita harus bangun ekonomi kita. Harus bangun semuanya yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Ya saudara, jadi yang pertama, pemimpin yang melayani bukan mencari keuntungan. Yang kedua, kerendahan hati seorang hamba yang percaya walaupun tanahnya tidak subur, tapi Tuhan bisa memberkati dia. Dan yang ketiga, sudah janji Tuhan tetap perlu kita kerjakan. Kita kerjakan, kita bangun janji dan berkat yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Mungkin ini poin keempat saudara, bahwa yang menarik daripada pelajaran ini adalah sudah 40 tahun lamanya Yosua mengiring Musa. Dari muda sekali umur 40 sampai di ayat ini dia umur 85 tahun. Wow, perjalanan yang sangat panjang. Setelah perjalanan begitu panjang, akhirnya dia kembali dan menggenapi janji Tuhan. Saya percaya saudara, mungkin perjalanan saudara panjang dan saudara masih menunggu-nunggu kapan janji Tuhan digenapi buat saya. Ada waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Kalau itu belum tergenapi, percayalah bahwa Tuhan setia dan dia tidak akan pernah ingkar janji. Seperti Yosua menikmati saudara tanah tadi, Timnat Serah di pegunungan Efraim, kiranya Tuhan memberkati saudara dan biar saudara menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara, kita bersyukur Tuhan buat hari ini kami belajar. Jadikan kami seperti Yosua, dia pemimpin yang tidak mengutamakan diri sendiri, dia seorang yang rendah hati Tuhan.
Dan dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan, dia percaya, dia tetap membangun Tuhan, apa yang Tuhan sudah percayakan buat dia. Demikian juga kami mau untuk membangun semua hal yang Tuhan sudah percayakan buat hidup kami. Tolong supaya kami semakin berserah kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Have a great day. See you at church. Yosua 19. Milik pusaka suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Bersheba, Sheba, Molada, Hazar Sual, Bala, Ezem, Eltolat, Betul, Horma, Ziklak, Bet Hamarkabot, Hazar Susa, Bet Lebaot dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. Enrimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat Bir, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Milik pusaka suku Zebulon. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarid. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarid batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia, dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gad Hefer, ke Et-Kazin, menuju ke Rimon, dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton, dan berakhir di lembah Yiftah El. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala dan Betlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Isahar. Bagi suku Isahar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isahar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yizreel, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada dan Bet-Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isahar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Asher. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Ahsaf, Alamelef, Amad dan Misal, dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat, kemudian berbalik ke arah matahari terbit, ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah El di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Ahzib, Uma, Afek dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Naftali. Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Zaananim, Adaminekeb dan Yabneel, sampai ke Lakum, dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat dan daerah Yehuda pada sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hazor, Yiron, Migdal El, Horem, Bet-Anat dan Bet-Semes, 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Dan. Bagi suku Bani Dan, menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Eshtaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Benebrak, Gatrimon, Miarkon dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan, menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan, menurut kaum-kaum mereka,
kota-kota tadi dengan desa-desanya, milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu.